1945, final defeat came to the Japanese. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. Ini saatnya Jepang kalah. Kita harus bertindak sebelum sekutu datang kembali. Keesokan harinya, 15 Agustus 1945, Syahrir segera mendatangi Soekarno untuk menyampaikan kabar tersebut. Ia mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu Jepang. Namun, Soekarno masih memilih menunggu keputusan dari sidang PPKI. Syahrir, ada apa? Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Aku di sini. Ada apa, Syahrir? Duduklah. Jepang sudah menyerah. Radio luar negeri sudah menyiarkan. Kekaisaran takluk. Ini saatnya, Bung. Proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tunggu, kau yakin ini bukan berita palsu? BBC dan stasiun luar negeri telah memberitakan Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus. Ini fakta, Bung. Tapi kita belum mendapat pengakuan dari Jepang di sini. Kenapa harus menunggu Jepang, Bung? Apa bangsa kita akan lahir dari penjajah? Bukan begitu. Aku hanya ingin kemerdekaan ini sah, diterima oleh semua pihak dan diakui oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dan sementara itu, kita biarkan Belanda masuk kembali. Kita biarkan tentara sekutu mengatur ulang segalanya. Jangan ajak kami bertindak gegabah. Revolusi itu bukan tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang bertahan. Para pemuda tak takut mati. Kami tak butuh izin Jepang. Cukup semangat kemerdekaan. Kau kira aku tak punya semangat itu? Kau kira aku diam karena takut? Setiap malam aku dihantui ribuan wajah rakyat yang menanti. Dan kalian hanya ingin menuntut revolusi cepat sorakan. Waktu kita habis, Bung. Kalau Bung tidak bertindak, kami akan bertindak sendiri. Syahrir, kami mengerti. Tapi percayalah, langkah kami bukan untuk menunda, tapi untuk memastikan kemerdekaan tak akan runtuh. Kalau begitu, Bung, siapkan diri kalian. Menjelang malam tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mulai gelisah. Bagi mereka, kemerdekaan tidak bisa lagi ditunda. Rapat darurat pun digelar di sebuah rumah di Jalan Cikini 71. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Wikana, Syahirul Saleh, Sukarni, dan tokoh-tokoh muda lainnya. Kita tak bisa menunggu lama lagi. Jepang sudah menyerah, tapi Bung Karno tetap menunggu sidang PPKI. Kalau kita tunggu terus, proklamasi bisa jadi bukan milik kita. Bisa-bisa dicap hadiah dari Jepang. Kita tahu, Bung Karno dan Bung Hatta pemimpin yang besar. Tapi kali ini, kita harus pisahkan mereka dari pengaruh Jepang. Kita bawa mereka malam ini juga. Maksud kalian apa? Menculik? Iya, kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita bawa mereka ke tempat aman, di mana tak ada Jepang, tak ada PPKI. Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Tempat pasukan peta, aman, jauh dari Jakarta, kita bisa kawal. Kita desak mereka di sana. Di sana mereka akan dengar suara rakyat muda, bukan suara Jepang. Tapi ini sangat besar resiko. Kita tak punya pilihan. Kalau malam ini kita diam, kita bisa terlambat. Karena Darwis dan aku, kami ke rumah Bung Karno. Khairul dan Yusuf ke rumah Bung Hatta. Begitu kita tangkap dua-duanya, langsung bawa ke Rengas Dengklok.
Kita lakukan ini untuk satu hal, kemerdekaan. Dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, rumah Soekarno di Pegangasan Timur 56 dikepung oleh para pemuda. Tanpa banyak penjelasan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa pergi. Tujuan mereka adalah sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok di luar Jakarta. Bung, siapa malam-malam begini? Maaf Bung, kami tidak punya waktu. Ada apa ini? Ada apa ini? Hei, apa-apaan ini rebaskan Bung Karno? Maaf, kami bawa Bung Karno sekarang. Ini demi kemerdekaan. Bung Hatta, Bung Karno sudah kami bawa. Sekarang giliran Anda. Ada apa ini? Di Rengas Dengklok, di rumah seorang anggota PETA bernama Chiu Kei-seung, para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Bung, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jepang sudah menyerah. Rakyat butuh kepastian. Kalian menculik kami, menyeret kami, lalu mendesak kami. Kalian pikir kemerdekaan bisa ditegakkan tanpa pertimbangan? Kami tidak mengabaikan pertimbangan, Bung, tetapi kami tidak bisa membiarkan kemerdekaan berdiri dengan campur tangan Jepang. Kalian terlalu hati-hati. Kami di bawah yang melihat penderitaan rakyat setiap hari. Dan kalian kira kami tidak tahu penderitaan rakyat? Kami telah berjuang sudah puluhan tahun. Bung, tenang dulu. Ini emosi pemuda. Kita harus pahami. Bung, kami hanya takut kehilangan kesempatan. Jika besok Jepang bersiasat, kita akan kehilangan segalanya. Kami mohon, Bung, bacakan proklamasi. Sekarang, hari ini juga, tanpa campur tangan Jepang. Setelah perdebatan sengit antara golongan tua dan muda, Bung Karno akhirnya setuju. Proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Keputusan itu bukan hasil tekanan, tapi buah dari kesadaran sejarah bahwa kemerdekaan harus direbut dan hanya bisa diperoleh oleh bangsa yang berani mengambil sikap. Baik, kami akan proklamasikan kemerdekaan, tapi bukan di sini, di Jakarta dan tanpa tekanan. Kita lakukan dengan kepala tegak, dengan tanggung jawab penuh, dan ya, kita merdeka. Sementara itu, Ahmad Soebarjo mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ia akhirnya bertemu dengan golongan muda dan berhasil meyakinkan mereka bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Setelah itu, Ahmad Soebarjo segera menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk dibawa kembali ke Jakarta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kalian membawa mereka kemana? Kami hanya ingin mereka jauh dari pengaruh Jepang, Bung. Kalian sadar, apa yang kalian lakukan dapat membuat Jepang murka. Justru karena itu kami bertindak. Kalau menunggu terus, proklamasi tak akan pernah terjadi. Mereka aman, Bung, di Rengas Dengklok dijaga oleh PETA. Kami tidak menyakiti mereka. Dengar, saya baru saja bicara dengan Laksamana Maeda bahwa Jepang tidak akan campur tangan, kecuali proklamasi itu milik kita sendiri. Sekarang antar saya ke Rengas Dengklok. Kita harus bersatu malam. Ini kita rumuskan proklamasi. Ini bukan lagi soal tua atau muda, ini soal Indonesia. Baik, Kunta akan mengantar lewat jalan belakang. Saya akan mengantarkan ke Rengas Dengklok. Terima kasih Yusuf, kita harus cepat dan hati-hati.
Jangan khawatir, Bung Hatta dan Bung Karno aman. Kita segera laksanakan proklamasi kemerdekaan. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Soebarjo dan Syahrul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita membutuhkan tempat, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang pun tidak akan mengizinkan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan membicarakan naskah proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita kemarin sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani Anda dan Bung Hatta? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana untuk proklamasi besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka, Sang Saka. Warnanya juga merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap saja untuk menyusun teks pidato yang akan dibacakan besok.
Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Latif, Suhud. Tolong jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. You're getting on a plane and traveling far away.